Sudah pada selesai sholat, Bapak Ibu? Seperti masih ada yang belum, Bu. Masih sholat. Sebagian sudah, Bu. Sebagian belum. Oke, baiklah, Pak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bu. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah, Bu. Sehat. Alhamdulillah sehat. Jarinya nggak ngilu-ngilu kan? Ngilu, Bu. Lumayan, Bu. Ngilu, lumayan. Sebentar lagi nya Pak, Ibu. Nggak terasa udah pertemuan ketiga kan? Nggak terasa. Iya, Bu. Tugasnya yang terasa, Bu. Tugas yang terasa ya. Kalau pertemuannya nggak terasa ya Pak ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Apalagi jumpa sama Ibu. Nggak terasa gitu Pak. Kelamaan gitu. Ini kita sudah pertemuan ketiga ya. Jadi di mana pertemuan ketiga itu di sini nanti kita membahas tentang tugas TT kita, tugas tutorial 1. Jadi kita bahas di situ banyak seni-seninya. Seni-seni bahasanya begitu banyak. Beraneka ragam. Ada yang jawabannya agak-agak nyerempet sama yang satu itu. Ada yang dia satu kecamatan sama, tapi udah namanya usaha. Terus ada yang saya cek, kan kemarin kita ada kesepakatan ya Bapak Ibu ya tentang penulisan. Apakah kesepakatan di awal tentang penulisan? Adakah yang masih ingat? Ayo. Tentang penulisan tugas. Iya Pak, tulis tangan. Jadi saya nggak tahu apakah Ibu, nanti kalau saya bilang ibu-ibu, kalau ibu-ibu kan lebih dari satu ya Pak ya. Jadi saya bilang ibu aja, nggak usah saya sebutkan. Ada yang ngetik. Jadi apakah memang lupa ataukah pura-pura lupa? Ataukah coba-coba? Maksudnya coba-coba, mana tahu nggak diperiksa kan gitu. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu nanti untuk kedepannya, tolonglah kalau kita kesepakatan tulis tangan, ya tulis tangan. Jangan ada yang diketik.
Jadi biar ada olahraga jarinya. Oke, jadi di pertemuan ketiga ini selain kita membahas tentang tugas TT1 kita akan membahas tentang perbedaan individu dan jenis kebutuhan anak usia SD. Yaitu kita bahas nanti ada di kolom diskusi juga. Untuk yang pertama ini saya absen dulu ya Bapak Ibu, karena wajib ngabsen di awal. Jadi kemarin ada lagi kami peringatan, tolong Bapak Ibu tutor harap mengabsen mahasiswa di awal dan di akhir. Saya kalau ditanya maunya di awal aja kan gitu kan Pak, tapi memang harus di awal dan di akhir. Jadi ini saya buka LMS-nya, saya buka hidden-nya. Oke, akan saya panggil dulu. 50. Ibu Nadia Ulfi. Nanti setelah ngabsen baru. Saya, Bu. Setelah absen baru kita cerita tentang tugas kita yang kemarin. Oke, hadir. Ibu Lisa. Hadir, Bu. Oke, saya kemarin sempat salah nyebutkan. Saya pikir Ibu Lisa yang nggak ada, Ibu Liza yang ada. Ternyata Ibu Liza tidak ada. Lisa yang ada. Iya. Pak Mariono. Hadir, Bu. Oke, Bu Mutiara. Hadir, Bu. Ibu Mawada. Hadir, Bu. Ibu Milawati. Ya Bu, saya hadir. Pak Morgan. Hadir, Bu. Hadir. Oke, Pak Samuel. Bu Nur Atika. Ibu Marini. Hadir, Bu. Saya, Bu. Oke, Bu Nur Asima. Ibu Ramadhani. Hadir, Bu. Oke, Ibu Mardiani. Hadir, Bu. Ibu Novi Mariono. Bu. Hadir. Hadir. Oke, Ibu Royani. Belum ya. Ibu Royani belum bergabung. Sudah, Bu. Sudah. Ibu Melda. Hadir, Bu. Ibu Nurjana. Hadir, Bu. Ibu Mariana. Hadir, Bu. Ibu Iko Mustafa. Apa itu? Pak Iko Mustafa, Bu. Pak Iko. Gagal fokus, Pak. Ada Pak Iko? Ada, Bu. Saya, Bu. Ya, Pak. Nur Sailan. Ibu Nur Sailan. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, Bu Popi. Hadir, Bu. Ini Liza tidak ada. Ibu Margaret. Hadir, Bu. Oke, baiklah. Berarti semua ada ya. Ini Pak, Ibu Margaret memang dari semester kemarin memang nggak ada ya Pak ya, Pak Samuel? Ibu Margaret ada, Bu. Ibu Liza yang ada, Bu. Nggak ada, Bu. Ibu Margaret. Bu Liza. Ibu Liza memang nggak ada ya? Iya. Dari semester kemarin? Iya, Bu. Oke, baiklah. Untuk tugas TT kemarin kira-kira apa kendala Bapak Ibu?
Ada kira-kira kendala? Satu soal anaknya 5, cucunya 7. Kayaknya enggak ya, enggak gitu kali ya Bu. Bervariasi jawaban saya lihat untuk tugas TT. Ada yang nyaris sama, ada yang hampir mirip, nyaris sama hampir sama tuh kan. Selanjutnya kemarin kan kesepakatan kita kan mengumpulnya 2 hari sebelum perkuliahan. Nah, jadi masih ada juga semalam yang mengirimkan ke LMS. TT1. Jadi nanti untuk kedepannya, untuk TT 2 dan 3, saya harapkan jangan lagi terlambat ngirimnya ya, karena kan ada juga pengaruh ke nilai Bu. Soalnya kan kalau jawaban itu kan saya bilang nyaris sama, hampir mirip, mendekati, kan gitu satu sama lain. Cuman kan dilihat dari pengirimannya kan saya lebih tahu lagi, oh ini Ibu nih berpacu, oh Ibu ini semangat nih, langsung dikirim ke LMS kan gitu. Ada yang santai-santai, oh Ibu nih mungkin banyak kali kegiatannya jadi nggak sempat untuk mengirimkan ke LMS pada waktu yang telah disepakati. Jadi banyak juga catatan. Jadi Bapak Ibu, tadi malam saya sampai jam berapa ya, kurang lebih jam 4 koreksi. Itu memang saya koreksi semua. Jadi di kelas sebelah pun tadi ada yang saya nggak tahu apakah salah kirim atau memang lupa ngirim atau pura-pura terkirim. Jadi soal yang saya kirim itu dikirim kembali untuk jawabannya. Jadi ketika saya cek tidak ada jawaban, yang ada hanya soal punya saya. Jadi nilai Ibu itu belum ada. Jadi saya bilang tadi tolong Bu, walaupun sudah terlambat, tetap ada ya Bu ya, tetap ada, pastinya tetap adalah kekurangan yang saya beri. Jadi seharusnya nilai Ibu itu 90, dengan keterlambatannya ya terpaksa saya kurangi, berarti kan memang Ibu tidak menghargai, kan gitu. Jadi untuk nomor 1, saya minta versi dari Ibu Lisa. So, Ibu Lisa, nomor 1, Bu Lisa. Oh, nomor 1. Oke, Bu. Jelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan serta berikan contohnya. Pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi pada setiap manusia, terutama berkaitan dengan fisiknya. Sedangkan perkembangan adalah pola gerakan atau perubahan yang dimulai pada saat terjadi pembuahan dan berlangsung terus selama siklus kehidupan. Dan contohnya, contoh pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan seseorang dapat langsung terlihat saat melihat sepatu anak tidak muat lagi. Jadi seorang ibu sudah tahu bahwa anaknya mengalami pertumbuhan. Sedangkan perkembangan saat melakukan tes ujian. Akhir di sekolah, seorang anak dapat dinilai apakah telah mengalami perkembangan dalam belajar atau tidak dari hasil belajarnya. Dan selanjutnya yang saya tulis lagi, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dapat berhenti, sedangkan perkembangan berlangsung seumur hidup. Pertumbuhan fokus pada peningkatan kuantitatif, sedangkan perkembangan fokus pada peningkatan kualitatif dan kuantitatif. Pertumbuhan tampak dari luar, sedangkan perkembangan berlangsung di dalam individu. Pertumbuhan bergantung pada perubahan bentuk sel, sedangkan perkembangan bergantung pada perubahan organisasi.
Pertumbuhan berfokus pada satu aspek, sedangkan perkembangan berfokus pada beberapa aspek. Pertumbuhan memengaruhi tampilan fisik, sedangkan perkembangan memengaruhi karakter. Itu saja, Bu, jawaban saya. Baiklah, itu versi Bu Lisa. Jawabannya mengarah ke kehidupan sehari-hari. Ya, Bu. Kenapa kehidupan sehari-hari? Karena diambil Bu Lisa contoh sepatu, ukuran sepatu kan gitu kan? Ya. Jadi ini versi Ibu Melda. Coba Ibu Melda. Mana Bu Melda? Apa sedang cuci muka Bu Melda? Bu, saya Bu. Maaf Bu, tadi minum sebentar Bu. Oh ya Bu. Nomor 2 ya Bu ya? Ya, nomor 1. Oh iya. Menurut saya, jelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan serta berikan contohnya. Pertumbuhan itu adalah perubahan yang terjadi pada manusia yang berkaitan dengan fisiknya, bertambahnya ukuran, volume, dan massa yang bersifat dan tak dapat diubah. Contohnya, anak bertambah tinggi, bertambah berat badannya, dan tumbuhnya rambut pada bayi, serta bertambahnya lebar panggul. Dan perkembangan itu adalah menurut Satrok dan Yusen, yaitu pola gerakan atau perubahan yang dimulai saat terjadi pembuahan dan berlangsung terus selama siklus kehidupan, serta struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian yang bersifat kualitatif, yang pengukurannya lebih sulit dari pertumbuhan. Contohnya, pubertas manusia, kematangan organ reproduksi, peningkatan fungsi tubuh, perubahan pola pikir, perubahan sikap dan perilaku, dan memiliki ketertarikan antara laki-laki dan perempuan. Terima kasih, Bu. Baiklah, kan beda versinya kan Bapak Ibu. Jadi untuk nomor 1, itu perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi pada setiap manusia berkaitan dengan fisik, baik bersifat progresif dan kontinu, serta berlangsung dalam periode tertentu. Sedangkan perkembangan adalah suatu proses yang bersifat progresif dan menyebabkan tercapainya kemampuan dan karakteristik psikis yang baru. Perkembangan dapat dicapai karena adanya proses belajar, dan proses belajar hanyalah mungkin berhasil jika ada kematangan pola pikir. Jadi contoh untuk pertumbuhan itu bertambahnya berat badan, bertambahnya tinggi, bertambahnya lingkar tubuh, dan organ tubuh menjadi sempurna. Contoh perkembangannya kemampuan bahasa, mulai berjalan, perkembangannya daya pikir. Jadi untuk jawaban itu memang semua benar. Itu nanti ada catatan-catatan yang saya buat di kolom komentar penilaian. Itu kan ada saya buat kurang tepat, tapi jawabannya bukan salah. Kalau tadi kan benar memang kan, cuman kalau menurut saya kalau bisa dipersingkat, singkat aja Bapak Ibu, nggak masalah. Jadi nggak usah terlalu panjang kali, bahkan ada yang sampai 8 halaman. Itu saya benar-benar kasihan kenapa capek kali. Karena ditulisnya itu juga gitu, yang ditulisnya muter-muter itu juga. Jadi nggak usah panjang-panjang kali, yang penting bisa dipahami. Itu aja. Nah, jadi tadi kan versinya beda kan. Yang pertama kan versinya diambil Ibu Bu apa tadi ya? Bu Lisa, Bu. Ibu Lisa. Kan Ibu Lisa tadi diambil dari kehidupan sehari-hari. Kalau Ibu Melda kan lebih ke teori-teori. Kan gitu kan, lebih ke pendapat para ahli. Oke, tapi kan tetap jawabannya tuh dua-dua benar. Tapi kan beda-beda versinya. Jadi penilaian, kenapa ada beda-beda nilainya? Oke. Di sini ada tanggal pengiriman tanggal 26, ada tanggal 27. Itu jawaban semua kan saya cek jawaban tuh. Memang benar jawabannya.
bisa lihat lagi dari pengirimannya, dari kecepatannya. Makanya ada yang nilainya di atas 90, dan kenapa Bu ada yang jawabannya benar, nilainya kok bisa di bawah 90? Itu tadi yang saya bilang, kan kesepakatan kita di awal, kita kan tidak boleh tulis ketik, kita kan harus tulis tangan. Jadi itu kan kesepakatan kita, berarti kan sudah melanggar kan Bapak Ibu. Oke, untuk nomor 2 lagi nih, ada versi nomor 2 Bu Mariana. Tolong Bu Mariana, nomor 2. Ya, Bu. Untuk pertanyaan nomor 2, pertumbuhan adalah proses yang berkesinambungan dengan tempo yang tidak sama. Jelaskan apa maksud kalimat di atas. Jadi, di sini isian saya, Bu. Pertumbuhan adalah proses yang berkesinambungan dengan tempo yang tidak sama. Itu maksudnya adalah pada proses pertumbuhan pada setiap anak itu terdapat variasi, Bu. Variasi umur dalam mencapai jenjang-jenjang pertumbuhan karena kecepatan menjalani kehidupan antara seseorang dan yang lainnya itu berbeda. Walaupun setiap anak ada juga sih melalui proses yang sama. Pertumbuhan berlangsung selama masa kanak-kanak tetapi tidak dalam kecepatan menetap. Kecepatan menjadi menurun pada saat masa adolesen dan selanjutnya berhenti. Bagian-bagian tubuh tumbuh dan berkembang dengan kecepatan yang berbeda. Organ-organ tubuh mencapai kematangan pada waktu dan tempo kecepatan yang berbeda pula. Karena disebabkan banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan kematangan seperti faktor genetik, faktor lingkungan, faktor nutrisi, olahraga, penyakit, dan kesehatan individu juga mempunyai peran juga. Mungkin itulah jawaban saya, Bu. Terima kasih. Baiklah, itu versi Bu Mariana nomor 2. Nanti Bapak Ibu bisa membedakan. Coba Ibu Nurjana. Nomor 2, Bu Nurjana. Ya, Bu. Di sini saya nomor 2, pertumbuhan adalah proses yang berkesinambungan dengan tempo yang tidak sama. Jelaskan apa maksud kalimat di atas. Nah, di sini maksud dari kalimat di atas adalah terdapat urutan tertentu dan teratur pada proses pertumbuhan. Pada setiap anak terdapat variasi umur dalam mencapai jenjang-jenjang pertumbuhan karena kecepatan menjalani kehidupan antara seseorang dan yang lainnya itu berbeda-beda. Walaupun setiap orang melalui jalan yang sama, anak yang telah berkembang secara berkelanjutan sejak masa konsepsi mengalami interupsi pada masa kelahiran dan kehilangan berat badan. Secara berangsur bertambah ukuran atau besar dan beratnya. Pemberian makan yang tidak memadai dan tidak semestinya akan memperlambat pertumbuhan, serta mungkin akan mengalami kesulitan asimilasi dan mencerna bahan makanan. Pertambahan berat badan yang terjadi secara teratur merupakan salah satu indikasi terjadinya perkembangan yang normal, tetapi itu bukan satu-satunya ciri. Kita tidak dapat menentukan tempo pertumbuhan anak hanya dengan melihat berat badan ataupun besar badannya. Itu jawaban saya, Bu. Terima kasih. Baiklah Ibu, itu versi Ibu Nurjana. Jadi kira-kira Bapak Ibu mana yang lebih tepat? Coba Bapak Ibu, antara Bu Nurjana dan Bu Mariana. Ayo. Jangan ngantuk, tolong tegukkan kopinya.
Kira-kira yang mana Pak Samuel? Kalau menurut Pak Samuel yang lebih oke yang mana? Punya Bu Nurjana sih, Bu. Jangan segan-segan Pak, macam takut Bapak. Saya kayak Ada yang marah Pak. Kalau menurut Ibu Kopi yang mana Bu? saya tadi Bu Nurjana, Bu. Tadi. Oke, Pak Samuel, Bu Nurjana. Bu Kopi. Kalau menurut saya, karena saya jawabannya hampir mirip dengan Ibu siapa tadi yang pertama? Ibu Mariana. Ibu Mariana, Bu. Nyaris sama ya? Berarti bukan ada udang di balik batu nggak kan Bu? Enggak Bu, nggak ada Bu. Jadi kalau menurut saya itu yang lebih oke lagi tuh punya Bu Nurjana. Oke, bukan berarti yang punya Bu Mariana salah, tidak. Cuman yang lebih tepat lagi itu punya Ibu Nurjana. Oke, jadi kan banyak versi kan jawabannya. Memang nggak salah punya Bu Mariana. Cuman ada yang lebih benar lagi, maksudnya ada yang lebih tepat lagi. Dan tadi pun walaupun Bu Nurjana tadi kepanjangan, sering di awal aja yang diambil, nggak usah sampai ke bawah-bawah. Jadi pertumbuhan adalah proses yang berkesinambungan dengan tempo yang tidak sama, artinya adalah bahwa setiap anak terdapat variasi umur dalam mencapai jenjang-jenjang pertumbuhan. Karena kecepatan menjalani kehidupan antara seseorang dengan yang lainnya berbeda. Dan selain itu, indikator kematangan juga tidak muncul dalam saat yang bersamaan atau teratur. Ada anak yang pertumbuhannya cepat, dan ada pula anak yang pertumbuhannya lamban. Kan nggak pola panjang kan? Oke, tadi yang punya Ibu Nurjana, tapi kan panjang ke bawah, udah nggak pala sampai ke situ. Tapi ya kan bertambah ilmu pengetahuannya, kan gitu kan Bu. Aturan yang bacanya cuma 1 kalimat, kok kayaknya agak ragu, tambah lagi lah 3 kalimat, jadilah dia 4 kalimat. Oke, untuk nomor 3, saya minta tolong kepada Pak Iko, Pak. Saya, Bu. Silakan, Pak. Teori perkembangan terbagi 3 macam, yaitu yang pertama, teori kognitif menunjukkan bahwa anak mempunyai tahap pemahaman yang berbeda pada usia yang berbeda pula. Teori perkembangan kognitif menunjukkan bahwa interaksi anak dengan lingkungan dan pengorganisasian kognitif dari pengalaman menghasilkan kecerdasan. Yang menjadi penekanan pada teori ini adalah proses pemikiran anak pada saat terjadinya belajar. Yang kedua, teori behaviorisme yang menetapkan pada bahwa binatang dapat mempelajari respon fisiologi kepada lingkungan melalui rangsangan atau stimulus. Para ahli behaviorisme menanamkan teori stimulus dan respon dalam perkembangan anak. Menurut para ahli behaviorisme baru, faktor kritis dalam pertumbuhan dan perkembangan adalah lingkungan dan kesempatan untuk belajar. Nah, teori yang ketiga yaitu teori belajar sosial menyatakan bahwa banyak perilaku yang tidak dipelajari melalui pembentukan tetapi berkembang melalui reaksi dan interpretasi individu terhadap situasi. Stimulus dan situasi yang sama akan menimbulkan reaksi yang berbeda bergantung kepada interpretasi individual terhadapnya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa anak dapat mempelajari perilaku yang baru dengan melakukan imitasi atau peniruan anak lain yang berperilaku secara benar. Terima kasih, Bu. Oke, itu punya Pak Iko. Coba silakan punya Ibu Nur Atika. Ya, Bu. Silakan Bu, nomor 3, Bu. Nur Atika. Ada dua macam, yaitu teori kognitif, behaviorisme, dan belajar sosial. Nah, jelaskan perbedaan ketiganya. Nah, yang pertama teori kognitif. Teori ini
berkembang atau perkembangan menurut James Gates bahwa perkembangan kognitif mempunyai peran besar untuk memahami bagaimana memperoleh dan menggunakan pengetahuannya. Nah, yang kedua, teori behaviorisme. Nah, para ahli behaviorisme menggunakan teori SR stimulus respon. Nah, yaitu dalam perkembangan anak. Menurut para ahli behaviorisme baru, faktor-faktor dalam pertumbuhan dan perkembangan adalah lingkungan dan kesempatan untuk belajar. Nah, belajar itu berkelanjutan, merupakan hasil jeripayah dari lingkungan. Nah, yang ketiga adalah teori belajar sosial. Nah, ini dikemukakan Albert Bandura menyatakan bahwa banyak perilaku yang tidak dipelajari melalui pertumbuhan, tetapi perkembangan melalui relaksasi dan individu terhadap situasi, petunjuk atau perintah verbal ditambah individu dalam suatu konteks sosial. Oke, itu Bu. Terima kasih. Oke, nomor 3, perbedaan teori kognitif, teori behaviorisme, dan teori belajar sosial. Kalau teori kognitif adalah teori belajar yang mempelajari proses berpikir dari tingkah laku dan lebih mementingkan sebuah proses daripada hasil belajar itu sendiri. Kalau teori behaviorisme, teori mempelajari tentang pendekatan perilaku yang diamati, diukur, dan dinilai secara konkret dan lebih menekankan pada adanya stimulus respon yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran sehingga membuat siswa menjadi lebih aktif dalam belajar. Teori sosial mempelajari kemampuan anak untuk menyiasati diri dengan lingkungan serta berbagai pengalaman yang bersifat positif selama anak melakukan berbagai aktivitas dan lebih menekankan pada interaksi sosial. Jadi itu untuk nomor 3, kan nggak panjang-panjang amat ya Bapak Ibu. Ada juga yang jawab seperti itu yang banyak. Dan ada juga yang saya rasa yang nomor 3 tuh kayaknya adalah yang 1 halaman. Khusus untuk nomor 3. Untuk nomor 4 saya minta tolong Pak Morgan nomor 4 Pak. Nih yang diminta ada perkembangan bahasa, perkembangan sosial, moral, dan sikap. Oke Bu, sebentar ya Bu. Oke, untuk nomor 4, soalnya setiap individu mengalami perkembangan bahasa, sosial, moral, dan sikap. Jelaskan apa maksudnya serta kapan keempat hal tersebut mulai berkembang. Jawaban saya, perkembangan bahasa terbagi atas 2 periode besar, yaitu periode prelinguistik, yaitu dari 0 sampai 1 tahun, dan linguistik dari 1 sampai 5 tahun. Periode linguistik, anak mengucapkan kata-kata yang pertama, yaitu ada 3 fase, ada fase 1 kata atau holofrase, fase lebih dari 1 kata, dan fase diferensiasi. Keterampilan berpikir baru yang dimiliki remaja adalah pemikiran sosial. Pemikiran sosial ini berkenaan dengan pengetahuan dan keyakinan mereka tentang masalah-masalah hubungan pribadi dan sosial. Remaja awal telah mempunyai pemikiran-pemikiran logis, tetapi dalam pemikiran logis ini mereka seringkali menghadapi kebingungan antara pemikiran orang lain. Berkembang sikap egosentrisme pada remaja yang berupa pemikiran subjektif logis dirinya tentang masalah-masalah sosial yang dihadapinya. Mereka sering menunjukkan kehebatan, kepopuleran, atau kelebihan dirinya kepada sesama remaja. Remaja mengurangi egosentrismenya ketika mendapat pengetahuan dan penghayatan tentang baik dan jahat.
Remaja sudah mengetahui nilai atau prinsip-prinsip yang mendasar, tetapi mereka belum mampu melakukannya. Mereka sudah menyadari bahwa membahagiakan orang lain itu baik, tetapi mereka belum mampu melakukannya. Itu jawaban saya, Bu. Terima kasih. Baiklah, coba Ibu Poppy Unisha. Baik Bu, saya akan bacakan jawaban saya. Setiap individu mengalami perkembangan bahasa, sosial, moral, dan sikap. Jelaskan apa maksudnya, serta kapan keempat hal tersebut mulai berkembang. Jawaban saya, setiap individu mengalami perkembangan bahasa, sosial, moral, dan sikap. Maksudnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan bahasa, bahwa setiap manusia dalam menyampaikan pikiran dan perasaannya melalui bahasa mengalami perkembangan, di mana perkembangan bahasa itu dimulai dari tangisan pertama sampai anak mampu bertutur kata. Perkembangan bahasa terbagi atas 2 periode besar, yaitu periode prelinguistik 0 sampai 1 tahun dan linguistik 1 sampai 5 tahun. Yang kedua, perkembangan sosial, bahwa setiap manusia mengalami perkembangan dalam kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui pengalaman-pengalaman sosialnya. Kemampuan seorang anak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, penerimaan lingkungan, serta berbagai pengalaman yang bersifat positif selama anak melakukan berbagai aktivitas sosial merupakan modal dasar yang amat penting bagi anak untuk mencapai kehidupan yang sukses dan menyenangkan pada waktu yang akan datang atau meningkat dewasa. Perkembangan sosial pada anak terjadi mulai dari masa kecil hingga dewasa. Yang ketiga, perkembangan moral dan sikap, bahwa setiap manusia mengalami perkembangan moral dan sikap pada awal masa kanak-kanaknya. Biasanya anak akan mengidentifikasi dirinya dengan ibu atau ayahnya atau orang lain yang dekat dengannya. Sedangkan pada masa-masa selanjutnya, sesuai dengan perkembangan pergaulan dan pandangan anak-anak, mulai mengidentifikasi dirinya dengan tokoh-tokoh, pahlawan-pahlawan, pimpinan masyarakat, atau orang-orang yang berprestasi dalam bidang olahraga dan sebagainya. Sejalan dengan pertambahan usia, biasanya anak mulai memberontak pada disiplin yang diterapkan di rumah atau di sekolah. Pada dewasa ini adanya pakar identifikasi sebagai sumber dari proses mempelajari perilaku moral menjadi sangat penting, karena hal ini bisa mengisi jarak dan meletakkan dasar penting bagi perkembangan moral anak. Demikian jawaban saya, Bu. Baiklah Bapak Ibu, itu jawaban bisa lebih dipersingkat. Dipersingkatnya kan soalnya di situ setiap individu mengalami perkembangan bahasa, sosial, moral, dan sikap. Jelaskan apa maksud serta kapan keempat hal tersebut mulai berkembang. Jadi masing-masing itu kapan mulai berkembangnya. Jadi untuk perkembangan bahasa pada anak sudah dimulai pada periodik prelinguistik 0 sampai 1 tahun. Biasanya dimulai pada usia 4-5 bulan anak dapat mengucapkan kata yang pertama. Oke, itu untuk bahasa. Perkembangan sosial anak sudah dimulai pada tahap sensomotorik 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini anak sudah dapat berinteraksi dengan orang tua, dengan teman sebaya. Untuk perkembangan moral dan sikap dimulai pada masa kanak-kanak, biasanya dimulai pada usia 3 tahun. Karena pada usia ini anak sudah bisa meniru perilaku orang lain yang ada di sekitarnya. Meniru atau imitasi. Jadi ada beberapa mahasiswa, ada beberapa Bapak Ibu menuliskan jawaban nyaris seperti ini. Kan lebih singkat kan, lebih enak. Nggak terlalu panjang, tapi ya bukan berarti itu salah, nggak benar. Cuman kalau bisa lebih dipersingkat, kan gitu. Nah, jadi alhamdulillah untuk kelas B itu tidak ada yang tidak mengumpul, dan untuk tanggal juga sesuai karena kesepakatan kita kemarin 2 hari sebelum perkuliahan itu harus sudah dikumpul.
Kan saya tunggu sampai jam 12 malam. Jadi makanya tadi malam saya cek semua, saya koreksi. Ya, alhamdulillah untuk kelas B semua selesai. Tidak ada yang tertinggal, hanya kesalahan di kelas B ini yang ada tulis ketik, itu aja permasalahannya. Kalau yang lain nggak ada permasalahan, semua aman. Oke, jadi untuk kedua tiga nanti TT-nya nggak usah terlalu panjang, yang penting mudah dipahami. Jadi satu lagi, jangan pakai tulis ketik. Saya mohon untuk ditulis tangan. Oke, selanjutnya selanjutnya Bapak Ibu, itu DLMS bisa Bapak Ibu cek. Itu ada satu kasus coba Ibu Roy Katul Jana, apa yang Ibu lakukan ketika melihat teman sejawat membedakan dalam memperlakukan peserta didik dilihat dari segi ekonomi peserta didik? Baik Bu, yang saya lakukan pertama sekali saya melihat keadaan teman sejawat tersebut, apakah dia ada waktu atau tidak, kemudian saya mengajaknya berbicara atau berdiskusi dengan dia, kemudian saling tanya jawab, begitulah Bu, berdiskusi kenapa melakukan hal tersebut, padahal kita dituntut menjadi guru yang profesional, seperti itu Bu. Oke, jadi kita ajak ngomong ya Bu ya, temannya ya? Iya Bu. Kalau untuk Bu Mardiani gimana Bu? Terima kasih Bu. Menurut saya hampir sama dengan yang dijelaskan oleh Ibu Roy Katul. Namun kita juga harus memberi nasihat kepada teman kita tersebut supaya tidak melakukan hal yang demikian. Karena dalam mengajar kita harus memperlakukan anak itu sama kita mendidiknya, sama kita mengajarnya. Karena setiap anak itu tidak ada perbedaan. Itu merupakan tanggung jawab kita sebagai guru untuk mengajar dan mendidik anak tersebut. Terima kasih, Bu. Itulah yang seharusnya kita lakukan kan, Bu. Tapi faktanya, di dunia nyata, coba jujur siapa yang pernah ada di posisi ini, di sekolah Bapak Ibu. Maksudnya posisi Bapak Ibu sebagai teman ya. Maksudnya teman sejawat Bapak Ibu yang berbuat seperti itu gitu. Apakah ada yang masa bodoh, pura-pura nggak tahu, orang tidak ada untungnya sama aku. Karena kita di dunia pendidikan Bu, apalagi di sekolah dasar ya Bu ya, itu masih masa perkembangan tuh, atau perkembangan yang di kelas rendah, kelas tinggi. Ya terkadang ada guru itu membedakan, nanti yang satu suka membawa makanan, yang satu lagi tidak pernah bawa apa-apa. Jadi yang bawa makanan itulah pula disanjung-sanjung, itulah yang diperhatikan. Jadi sehingga nanti ketika belajar, padahal anak yang bisa dibilang yang ekonominya tadi minim, ekonominya tadi lemah, ketika belajar sebenarnya dia itu anak yang pintar, tapi karena memang faktor ekonomi tadi, si guru tadi pun tidak respect kepada anak tersebut. Jadi fokus ke anak yang biasa memberi. Jadi itu tolonglah dihindarin. Karena itu fakta ya Bu Ibu ya. Karena semua siswa memiliki hak yang sama. Jadi udah selayaknya kita sebagai seorang guru yang profesional, seperti yang dibilang Ibu tadi, guru yang profesional itu ya kita harus memperlakukan sama terhadap siswa kita semua. Jangan ada membeda-bedakan. Jangan ada perbedaan antara si miskin dan si kaya.
Oke, itu bisa dibuka. Nanti di diskusi Ibu tulis apa isi hati Ibu tentang posisi Ibu sebagai menasehati lah ini ya. Selanjutnya Ibu lihat di latihan ya, buka. Ada tugas kita halaman 2.35. Di halaman 2.35 ada formatif 2. Itu ditulis soalnya dan tulis langsung jawabannya. Selanjutnya jawaban tersebut ditulis dari mana sumbernya. Bu, diketik atau ditulis tangan, Bu? Bebas, Bu. Kalau untuk latihan boleh ketik, boleh tulis tangan. Oke, Bu. Terima Yang kasih. nggak boleh itu tugas TT. Itu memang harus tulis tangan. Oke, itu hanya 1 sampai 10. Nanti selanjutnya kalau sudah selesai, kita lanjut ke kerja kelompok. Kita usahakan sempat, tapi kalau nggak sempat, minggu depan kita lanjut untuk tugas kelompoknya. Bu, itu latihannya kapan ya, Bu? Terakhir, Bu? Ini latihan kita kerjakan sekarang. Itu saya tunggu 1 hari. Berarti Kebetulan, sampai nanti malam ya, Bu? Kebetulan sampai yang kelas B itu sampai jam 12. 12 nanti malam ya, Bu? Ya, itu kelas B. Kemarin latihan juga nggak ada masalah. Beda sama kelas sebelah. Ada juga yang belum ngumpul. Karena kan tuh saya nilai tuh. Bisa Bapak Ibu cek di LMS Bapak Ibu masing-masing. Ada tertera nilainya kan. Untuk tugas TT, untuk latihan, itu ada langsung saya terapkan di situ. Jadi ini hanya kayaknya sepertinya jawabannya ada ya, Bu ya, di belakang. Cuman saya mau Bapak Ibu mencari sumbernya. Kenapa? Agar Bapak Ibu tuh membaca modul kita. Bu, mau bertanya, berarti sumbernya itu kita buat sumber pada halaman 2 titik sekian pada bagian ini, seperti itu, Bu? Iya. Terima kasih, Bu. Jadi boleh diketik ya. Oke, saya checklist dulu nih absennya. Lihat dulu jam 14.
Oke, absen sudah saya cek. Ibu mau tanya, Bu. Silakan. Bu, ini kan latihannya multiple choice, pilihan berganda. Berarti ABC-nya juga ditulis ya, Bu? Atau Nggak soal usah. langsung jawab? Soal langsung jawaban, cuman minta sumbernya aja. Jadi nggak semua ditulis. Jawaban yang benar saja. Bu, tanya Bu, sumbernya tadi dijelaskan atau cuma disebutkan dari titik berapa gitu, Bu? Sumbernya Bu? Jadi sumbernya di halaman titik sekian, paragraf sekian. Oh gitu, iya Bu, terima kasih Bu. Ya Bu, jadi kan bisa ingat di kepala, bisa lengket. Jadi ketika ujian UAS, mana tahu masuk kan, oh iya ingat ya itu dia yang kemarin yang soal dikasih ibu tutor kan gitu.
Gimana? Udah selesai Bapak Ibu? Belum, Bu. Kalau yang merasa sudah ngantuk, matanya cuci muka dulu sebentar ya Bu. Biar nggak ketiduran ya.
Selesai Pak Muel? Belum, Bu. Baru selesai soal. Bu Nur Asima? Sehat Bu? Sehat Bu, sehat alhamdulillah. Mati lampu di sini Bu, sabar ya Bu. Nggak apa-apa Bu. Yang penting yang ketiduran maksud saya.
Yang mau sholat asar duluan, silakan ya Bu. Bisa kita lanjut, Bapak Ibu? Allah, Allah, Bagi yang mau sholat asar ya Bapak Ibu, dipersilakan. Biar setelah selesai ini kita lanjut.
Sudah selesai Bu Rekatul. Sedikit lagi Bu. Nama Bapak Ibu nanti bisa ditukar itu Bu, yang gasnya itu dihilangkan bisa. Dia diganti nomor NIM-nya. Jadi yang nggak ada nama nanti tolong dibuat nama, jadi saya tahu. Pak Morgan, Bu Mutiara, Bu Nadia, Bu Novi, udah selesai kira-kira? Sedikit lagi, Bu. Lagi? Sedikit lagi, Bu. Sebentar ya, Bu. Oke, nanti kalau udah selesai Pak Morgan, tolong PPT-nya Pak ya, tampilkan ya. Oke, Bu.
Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah oke Pak. Sambil nunggu kawan-kawan ya. Oke, Bu. Yang sudah selesai asar, silakan bergabung kembali ya Ibu-Ibu.
Oke, Pak Morgan, silakan lanjut. Pak Morgan sebenarnya terputus koneksinya, Bu. Saya rasa udah bisa ya. Kita lanjut. Mana Pak Morgan tadi? Pak Morgan tadi itu, Bu. Tadi baru cek dia koneksinya terputus tadi, Bu. Jadi sedang coba join lagi, Bu. Oke, udah kita tunggu Pak. Halo Bu, tadi Udah. lempar. Lanjut Pak untuk membuka.
Bu Novi, Bu Nadia, Mutiara udah selesai. Pak Morgan. Ya, Bu. Siapa sebagai moderator? Saya, Bu. Waktu kita sisa 1 menit, Bu. Bukan 1 menit, Pak. Kita kan lewat 15. Iya. Nggak apa-apa. Oh, 4.15 ya? Iya. Oke, Kita lanjut ke minggu depan. Oh, oke. Oke, Bu. Oke, silakan dibaca Pak Morgan. Oke, Bu. Baik. Oke ya, Bu. Saya mulai aja ya, Bu. Untuk pembahasan kita hari ini. Oke, sebentar. Ya, selamat sore untuk kita semua. Ya, jadi untuk selamat sore. Untuk kelompok kami yaitu kelompok 2, kita akan membahas tentang modul 2 yaitu karakteristik dan kebutuhan peserta didik usia sekolah dasar, yang dimana anggota kita ada saya sendiri, ada Ibu Nadia Ulfi, Ibu Mutiara, dan Ibu Novi Mariono. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu KB pertama, pertumbuhan fisik atau jasmani serta perkembangan intelektual dan emosional. Nah, yang pertama itu ada pertumbuhan jasmani selama pertengahan masa remaja pada usia 12 sampai 13 tahun berkembang lebih cepat daripada anak laki-laki. Tingkat pertumbuhan anak sangat berbeda bangsa dan tingkat sosial ekonominya. Pertumbuhan juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan mereka. Nah, perbedaan tempat tinggal biasanya anak-anak yang tinggal di rumah yang agak matang daripada anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu serta lingkungan kurang baik dan tidak sehat. Yang kedua ada nutrisi dan pertumbuhan, yaitu contohnya nafsu makan yang bagus. Nutrisi juga mempunyai implikasi sosial, anak tidak dapat bermain dan tetap tinggal diam karena tidak mendapatkan makanan yang cukup. Yang ketiga ada kesehatan dan kebugaran anak ya, khususnya itu kesehatan anak, contohnya perkembangan vaksin ya, juga adanya imunisasi di sekolah. Selanjutnya ada beberapa aspek kesehatan dan kebugaran masa kanak-kanak. Terdapat beberapa aspek
yang perlu ada obesity, ya, kata lainnya yaitu kegemukan pada anak-anak. Bahwa kelebihan berat badan seringkali disebabkan oleh kurang berolahraga dan terlalu banyak makan. Anak-anak gemuk biasanya tidak tumbuh menjadi gemuk pada mulanya, namun mereka menjadi gemuk setelah dewasa. Itu menurut Kolata di tahun 86. Sebaiknya orang tua jangan membiasakan memberi hadiah makanan yang manis-manis terhadap anaknya yang berperilaku baik. Sebaiknya menyediakan makanan kecil yang beraneka ragam dan berhenti membelikan makanan yang banyak mengandung kalori tinggi atau berlebihan. Yang kedua, ada kondisi medis pada masa kanak-kanak. Kesehatan gigi, di mana pada usia 6 tahun anak mengalami tanggal giginya yang pertama kali. Selanjutnya kebugaran anak, ya, yaitu tentang aktif berolahraga. Hanya mereka yang aktif dalam perkumpulan olahraga secara kelompok atau tim yang memiliki bentuk tubuh yang baik dan sehat. Dan selanjutnya perkembangan intelektual dan emosional. Nah, untuk perkembangan intelektual itu ada beberapa aspek. Yang pertama ada perkembangan kognitif, yaitu adalah tahap operasi konkret Piaget. Ya, jadi menurut Piaget sendiri, anak usia antara 5 sampai 7 tahun, yaitu waktu anak dapat berpikir secara logis mengenai segala sesuatu. Yang kedua ada berpikir operasional. Jadi mereka dapat mempergunakan berbagai simbol, ya, melakukan berbagai bentuk operasional, yaitu kemampuan aktivitas mental sebagai kebalikan dari aktivitas jasmani yang merupakan dasar untuk mulai berpikir dalam konservasi. Konservasi itu adalah salah satu kemampuan yang penting yang dapat mengembangkan berbagai operasi pada tahap konkret. Ya, jadi kemampuan untuk mengenal atau mengetahui bahwa bilangan yang sama akan tetap sama dalam substansi berat atau volume selama tidak ditambah atau dikurangi. Dan yang terakhir itu bagaimana konservasi dikembangkan. Ya, pada tahap pertama anak-anak pre-operasional gagal mengkonservasi. Ya, contohnya mereka belum mengerti bahwa tempat penyimpanan bola dapat diisi dengan bola lebih dari satu. Yang tahap kedua itu merupakan transisional, ya. Jadi anak-anak kembali pada kondisi bahwa kadang-kadang mengadakan konservasi namun kadang-kadang tidak melakukannya. Yang ketiga itu tahap terakhir, anak-anak dapat mengkonservasi dan dapat memberi berpikir lebih luas dan peduli pada berbagai transformasi yang hanya merupakan persepsi. Selanjutnya ada perkembangan emosional. Itu yang pertama ada gangguan emosional pada kanak-kanak. Ini penyebabnya ketakutan kanak-kanak untuk melakukan kegiatan. Yang kedua, beberapa tipe masalah emosional. Kebrutalan atau keberingasan anak nampak pada perilakunya, ya. Misalnya pada saat berkelahi, berbohong, mencuri, merusak hak milik dan bentuk lain yang berbeda. Ada gangguan kecemasan, ya, itu dapat berupa gangguan keinginan terpisah dan ketakutan fobia sekolah. Dan juga ada takut sekolah, yaitu pertama dijaga jangan sampai anak tersebut suka membolos atau meninggalkan kelas. Juga ada kematangan sekolah, yaitu suatu kondisi di mana anak telah memiliki kesiapan cukup memadai, baik dilihat dari fisiknya maupun mental, untuk dapat memenuhi tuntutan pendidikan yang formal. Selanjutnya juga ada depresi pada masa kanak-kanak, ya. Jadi dia mengakibatkan anak tidak suka bersenang-senang, tidak dapat berkonsentrasi dan menunjukkan berbagai reaksi emosional yang normal. Selanjutnya ada perawatan problema emosional, yaitu terapi secara individual, yaitu dengan melihat anak satu persatu, membantu agar anak dapat mengenal dirinya atau kepribadiannya dan hubungannya dengan orang lain, dan menginterpretasikan perasaan dan perilaku anak.
Dan selanjutnya yang terakhir adalah stres, yaitu adalah perasaan tertekan disertai dengan meningkatnya emosi yang tidak menyenangkan seperti cemas, gelisah, takut, sedih, atau marah yang relatif berlangsung lama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Nadia Ulfi. Silahkan, Bu. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan perkembangan bahasa. Bahasa adalah segala bentuk komunikasi di mana pikiran dan perasaan seseorang disimbolisasikan agar dapat menyampaikan arti kepada orang lain. Perkembangan bahasa dimulai dari tangisan pertama sampai anak mampu bertutur kata. Perkembangan bahasa terbagi atas 2 periode, yaitu periode prelinguistik di mana dia berada pada 0 sampai 1 tahun dan linguistik 1 sampai 5 tahun. Periode linguistik dibagi dalam 3 fase. Yang pertama itu adalah fase suku kata atau holofrase, di mana pada fase ini anak mempergunakan satu kata untuk menyatakan pikiran yang kompleks. Misalnya kata duduk bagi anak dapat berarti saya mau duduk atau kursi ini tempat duduk. Yang kedua adalah fase lebih dari satu kata, di mana fase ini muncul pada anak yang berusia 18 bulan. Pada fase ini, anak sudah mampu membuat kalimat sederhana yang terdiri dari 2 kata. Selanjutnya adalah fase ketiga, adalah fase diferensiasi, di mana periode terakhir ini dari masa balita yang berlangsung antara usia 2,5 sampai 5 tahun. Keterampilan anak dalam berbicara. Bu Nadia, Bu. Pak Morgan, kita selesaikan sampai sini dulu ya. Oke, Bu. Oke, Bu. Kita lanjut minggu depan untuk kelompok 2 karena kebetulan mereka ada 4 kegiatan pembelajaran ya. Jadi terima kasih kepada kelompok Pak Morgan atas ketersediaannya walaupun sudah mau habis waktu, nggak salah ya. Iya Bu. Maklum. Jadi Bapak Ibu, demikianlah untuk pertemuan hari ini walaupun mata sudah mulai sayu, tapi ya mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Saya doakan kita semua sehat dan bisa menyelesaikan semua tugas-tugas sampai semester berakhir. Jadi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan kegiatan kita minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Disiapkan, Dek.